Salam jumpa Bapak Ibu dan Saudara-saudara, masih dalam rangka pembahasan surat Wahyu. Kita mau mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan dari surat Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan 13. Apakah kita akan disambut dalam kerajaan surga? Mari kita belajar dari firman Tuhan surat Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau akan menyambut kami di pintu gerbang sorga ketika kami mengakhiri hidup dalam kemenangan. Dan oleh karena itu tuntunlah kami senantiasa supaya kami boleh sampai ke tempat yang kami tuju dari sekarang ini, ke tempat yang kami rindukan, yang kami perjuangkan dalam iman. Topang kami, tuntun kami, mampukan kami melanjutkan kehidupan di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya. Berkati kami semua, supaya kami boleh memahami kebenaran firman. Curahkan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wahyu pasal 14. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa
yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini." Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebuah lagu yang mempersiapkan atau yang menghibur kalau ada kedukaan akan saya bacakan sedikit demikian. Yang telah menang disambut di Firdaus dan makan buah pohon al-hayat. Tak lagi ingat susah atau maut. Kristus yang hidup, Tuhannya tetap. Ia akan alami nikmat sorgawi dan merasa kasih kekal. Yang telah menang, kelak mendapat juga roti sorgawi sebagai pangannya. Kesaksiannya tidak pernah dilupakan. Yang telah menang tidak akan mengalami maut kedua di gelap ngeri. Yang telah menang, namanya akan tertulis di kitab kehidupan yang baka. Antara lain, itu jadi ada beberapa bait yang saya baca depannya saja. Tetapi mengingatkan bahwa yang telah menang. Nah, bacaan kita juga mengungkapkan hal yang sama. Bahwa dikatakan anak domba Allah berdiri di pintu gerbang kemuliaan Tuhan bersama dengan orang-orang yang sudah menang. Dan kalau kita membaca dari ayat 13, Wahyu pasal 14 ini sangat menarik, saudara-saudara. Dikatakan demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Karena jerih lelah mereka ada bersama dengan mereka, tetapi bukan lagi dalam jerih lelah, melainkan dalam sukacita. Artinya upah berjerih lelah di tengah dunia dengan iman yang teguh kepada Yesus akan menghasilkan upah, yaitu hidup dalam kerajaan sorga. Roti sorgawi akan menjadi makanannya. Maut kedua tidak ada lagi. Namanya tertuliskan dalam kitab kehidupan. Dan dia akan tetap hidup bersama dengan Tuhan Allah yang sudah menjadi juru selamatnya dalam nama Yesus Kristus. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapkah kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus? Kapan memang kita tidak tahu. Kita dengar berita tentang angin badai yang menimpa beberapa negara akhir-akhir ini, memporak-porandakan kehidupan mereka, ya, rumah mereka hancur, kemudian pekerjaan mereka juga terhilangkan, harta benda mereka juga hanyut, lalu mereka bingung mau apa. Nah, di tengah situasi kacau seperti itu, siapa yang menjadi pegangan? Siapa yang mau disalahkan? Pemerintah? Mampu apa pemerintah mengatasi badai? Mampu apa pemerintah mengatasi gelombang laut yang tinggi? Mampu apa pemerintah melihat tanah longsor turun dari ketinggian sampai ke jurang yang sangat dalam? Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Memang di sisi lain ada kepandaian manusia yang patut dipuji. Kita lihat di beberapa negara itu ada gunung-gunung yang diukir, ya. Jadi mereka bersusah payah naik ke atas gunung yang tinggi, kemudian mengukir patung di sana, kemudian mengukir bangunan atau membangun bangunan untuk bisa dinikmati oleh orang banyak. Itu mengagumkan, memang benar. Bahkan tidak jarang ada tempat-tempat sembahyang di atas bukit-bukit yang tinggi. Dan itu mengagumkan. Tetapi ketika gunung itu runtuh, hasil jerih lelah mereka tidak ada lagi. Tidak ada lagi.
Paling-paling cuma lihat foto, oh dulu di sini pernah terjadi begini, begini, dan begini. Gitu ya. Nah, tetapi beda dengan manusia. Ketika jerih lelahnya dijalani dalam kehidupan dengan takut akan Tuhan, maka ketika manusia itu tidak ada lagi, bukan cuma fotonya yang dikenang, tetapi perbuatannya, imannya, kebaikannya akan tetap dikenang dan akan tetap diperbincangkan. Contohnya, kita bisa melihat rasul-rasul. Ya, bagaimana mereka dengan setia mengikut Yesus. Kematian mereka banyak yang mengerikan. Siksaan yang mereka terima juga luar biasa. Tetapi itu kita masih tetap memperbincangkan sebagai orang baik dan orang benar. Sementara juga ada kita menyebutkan nama-nama dalam Alkitab sebagai orang jahat yang patut untuk tidak diteladani, bahkan kita bisa membenci dia. Orang ini nih namanya pemimpin tetapi tidak mewujudkan kepemimpinan yang baik dan benar, begitu ya. Ya, dalam Alkitab juga ada, dan nama itu dikenang, tetapi dalam kemarahan, kebencian. Sementara orang baik dan benar akan dikenang sebagai kekuatan hidup. Belajarlah dari si A, dari si B, dari rasul-rasul, dari murid-murid Yesus, dari orang-orang Kristen yang banyak menjadi martir. Kenapa? Karena mereka patut diteladani. Oleh karena itu kita juga belajar untuk meneladani sikap hidup yang baik dan benar, supaya ketika saatnya tiba, lalu saat kita untuk meninggalkan kehidupan ini tiba, maka kita dikatakan sebagai orang yang menang. Ya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sejak hari ini dikatakan. Lalu sebelumnya bagaimana kita memang tidak tahu dan tidak membahas itu. Karena ada banyak orang yang belum percaya Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit dan sudah menang, berbahagialah orang yang mati di dalam Yesus. Dan untuk itu harus diperjuangkan dengan sungguh. Oleh karenanya, kalau saat ini kita sedang sendiri, kalau saat ini kita sedang punya masalah, kalau saat ini kita sedang sakit, kalau saat ini kita sedang punya problem keluarga, kalau saat ini kita sedang menangis karena berbagai macam masalah, ingatlah, ada gembala yang hidup bersama dengan saudara, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menang, dia mengalami penderitaan yang sangat berat, tetapi dia sudah menang dan sudah bangkit. Dan oleh karena itu dia sedang menuntun saudara untuk juga mengikuti jejak teladannya dalam kemenangan. Jangan mudah putus asa, jangan mudah kemudian tidak lagi percaya kepada Yesus, jangan mudah kita lari dari iman kita. Itu yang harus kita pegang sampai hari-hari kematian kita. Kapan? Kita tidak tahu. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Jadi hari kehidupan ini bukan sekedar dinikmati untuk kita hidup, ya boleh bercita-cita panjang umur, tetapi kita juga menikmati hari-hari kehidupan sambil mempersiapkan diri untuk hari kematian kita. Karena hari kematian kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi kalaupun kita sedang susah saat ini, sedang sendiri, sedang kehilangan orang yang kita kasihi, sedang membenci seseorang, maka lepaskanlah semua itu. Kalau kita sendiri lagi berduka, hapuskan duka kita. Kalau kita sendiri sedang membenci orang, hapuskan benci itu. Kalau kita sedang berbicara dengan orang yang baik, maka lanjutkan pembicaraan itu. Tetapi kita berjumpa dengan orang yang jahat kepada kita, ampunilah dia. Ketika kita bekerja, ada orang yang memberi keuntungan kepada kita, kita katakan puji Tuhan. Tetapi ketika kita bekerja, ada orang memberi keuntungan, namun dengan cara menjebloskan kita, doakanlah dia, supaya dia tidak menjerat kita dan kita juga tidak terjerat. Ada banyak cara iblis untuk menjerat kita. Supaya ketika kita mati, kita tidak mati dalam kemenangan, melainkan dalam kekalahan. Dan itu yang paling kita takutkan. Karena tidak ada ulangan lagi. Tidak ada kehidupan kembali untuk bisa memperbaiki dari kesalahan ketika kita mengakhiri hidup dan kita dalam kesalahan. Kalau kita mengakhiri hidup sedang dalam posisi salah, yaitu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dan kita tidak bisa disambut dalam kerajaan yang kekal. Karena itulah nasihat firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Yesus. Jadi artinya kita harus sungguh-sungguh
bersiap diri dan mawas diri. Melalui tingkah laku, perilaku, tutur kata, sopan santun, dan iman kita. Jangan mudah terperosok Bapak Ibu dan saudara-saudara. Memang tawaran dunia luar biasa. Di tengah suasana seperti ini, ketika ekonomi susah, memang tawaran-tawaran menarik itu banyak sekali. Kejahatan-kejahatan semakin marak juga. Bukan sekedar kejahatan yang sadis, tetapi kejahatan yang memakai ilmu juga banyak ya. Berapa kali saya dapat WA gitu. Hati-hati kalau kamu ke ATM, hati-hati kalau kamu nyetir sendiri, hati-hati kalau kamu ada di mall, hati-hati kalau ini dan itu. Ya memang kita tidak pernah memikirkan orang jahat bisa melakukan kejahatannya seperti itu ya. Ada di mall dikatakan hati-hati, kalau tiba-tiba ada orang minta tolong, perhatikan dengan sungguh. Apakah memang orang itu butuh pertolongan atau jebakan? Aduh, mau nolong orang juga harus dengan kehati-hatian, tapi memang faktanya demikian. Oleh karena itu marilah kita tetap mewaspadai. Jangan sampai kemudian kita larut di dalam dunia ini, kemudian kita menjadi patah semangat, membenci satu dengan yang lain. Siapapun kita saat ini, kalaupun kita mempersiapkan diri, persiapkanlah untuk kita mengakhiri hidup di dalam Yesus, dalam kemenangan. Yang telah menang, dialah yang akan disambut. Yang telah menang, itulah yang akan menikmati firdaus yang kekal. Yang telah menang, bukan yang kalah. Jadi jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita terjebak oleh dunia ini, oleh kesusahan hidup, oleh kesendirian, oleh kesepian, oleh ketidaksabaran, oleh kejahatan orang lain, lalu kita terjebak, akhirnya kita menjadi kalah. Jangan mau. Iblis pandai untuk menipu kita. Tetapi hikmat Roh Kudus jauh lebih pandai untuk memberikan kepada kita kemenangan. Jadi berhati-hatilah. Dalam diri kita ada hikmat Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu jangan mau kita ditipu oleh kepandaian iblis. Kepandaian iblis itu kepandaian yang jelek dan menjatuhkan. Itu kejahatan. Jangan sampai kita bisa jatuh di dalam tipu muslihatnya. Dekatkanlah diri saudara dengan Tuhan. Mari kita bertahan dalam iman, berjuang sampai akhir kehidupan kita yang telah menang. Itulah yang akan disambut di Firdaus. Kita akan meninggalkan kehidupan ini di dalam kematian bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dan kita juga akan dibangkitkan. Kematian yang membawa pada kebahagiaan. Selamat berjuang, mendapatkan kebahagiaan kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu siapa kami saat ini. Kami sedang mempergumulkan persoalan hidup kami, kebosanan, ketidakpunyaan uang atas kehidupan yang sedang kami jalani, pekerjaan yang semakin susah, rumah tangga yang banyak cekcok, kesepian, kesendirian, dan masih banyak hal lain yang kami alami. Tengoklah hati kami ya Tuhan, hiburkan dan kuatkan dengan kuasa Roh, supaya Roh Kudus yang berkuasa, hingga kami boleh tetap hidup dalam kemenangan Kristus. Jangan sampai kami ditipu oleh tipu muslihat iblis yang jahat, yang membawa pada kematian. Biarlah kami hidup di dalam karya kebangkitan Yesus. Tuhan tolong kami. Inilah doa kami, dalam nama Mesias kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin.